Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, maybe I'll be out there somewhere. Halo guys, nama saya Michael Abta Putra Edgina dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 20. Kali ini saya bersama mama saya, RR Heni Sutira Maria, untuk untuk berbincang-bincang mengenai pemerintahan Orde Baru. Nah, Ma, kalau boleh tahu, Mama tuh lahirnya tahun berapa sih, Ma? Mama tuh lahir tahun 1965. Oh, kalau lahir tahun 1965 tuh kira-kira masa SMA atau kuliah tuh sekitar 1984-87 gitu ya? Ya, begitulah. Betul. Nah, kalau bahas 1984 sampai 1987 tuh berarti termasuk ke dalam masa Orde Baru kalau di sejarah ya, Ma? Betul. Yang sekitar tahun 1966 sampai 1998. Sip. Nah, kalau mau udah pinter nih, wah keren banget. Kalau mengenai Orde Baru nih, Ma, kira-kira sangat familiar sekali tidak sih Mama mendengar nama Soeharto? Wih, Soeharto itu tokoh yang paling hebat menurut Mama. Apakah betul, Ma, Soeharto tuh yang sudah menjabat sampai 32 tahun lamanya sebagai Presiden Indonesia 100. dan sebagai salah satu tokoh yang sangat terkenal di masa Orde Baru tersebut? Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, ceritain sedikit dong tentang latar belakang Orde Baru yang biasanya Mama mengenal nama-nama Soeharto tuh kayak gimana dia? Saat itu yang Mama tahu, Soeharto tuh orang yang hebat. Dia bisa memimpin Indonesia dalam kurun waktu yang lama. Itu hebat kan? Iya, hebat banget sih. 32 tahun. Iya, rakyatnya aman, merdeka, pertaniannya juga berlimpah, dan terlebih harga beras saat itu terjangkau oleh semua masyarakat Indonesia. Kalau di dunia internasional, Soeharto itu sangat disegani oleh seluruh tokoh-tokoh besar di semua negara, baik di negara Asia, Eropa, dan negara lainnya. Menurut Mama begitu, nggak tahu menurut Mas. Nah, kita kan sudah kenal nih sedikit latar belakang Orde Baru dan si Soeharto tersebut. Aku mau nanya nih beberapa pertanyaan kepada Mama mengenai masa-masa Orde Baru yang kira-kira masih terkenang di dalam ingatan Mama. Kalau urusan pemerintahan pasti tuh nggak jauh dengan yang namanya politik ya. Ya iyalah, kalau nggak ada politik ya seru. Gimana? Ya kan guys, ikut-ikut Mas. Nah, kalau soal politik nih, Ma, kira-kira kebijakan politik pada masa Orde Baru tuh gimana sih, Ma? Soeharto tuh canggih. Pada masa Orde Baru, Pancasila itu benar-benar nge-booming. Boom. Semua orang harus tahu. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, bla 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 bla. Itu memang bagus semua. Sampai detik ini pun harusnya Pancasila tetap berkumandang. Menurut Mama itu benar-benar hebat, gitu kan? Karena dari Pancasila itulah kebijakan Soeharto dalam berpolitik untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, terutama partai politik, ya kan, militer, terus pegawai negeri sipil, sehingga memudahkan Soeharto itu sendiri untuk di dalam pemilu. Soeharto itu selalu terpilih menjadi Presiden Indonesia. Sampai berapa tahun tuh, Mas? 30. Wah, keren kan? Jadi kalau Mas jadi presiden besok harus lebih hebat lagi dari Soeharto. Iya kan guys? Anak presiden nih. Gimana? Oke guys, oke. Nah, kisah mengenai politik telah usai. Selanjutnya, kalau soal pemerintahan pasti nggak jauh dengan yang namanya kata-kata demi kemakmuran negara. Iya, kalau nggak makmur negaranya bisa protes. Nah, akhirnya jadi pada perang. Kalau soal kemakmuran tuh sangat nggak jauh dengan yang namanya sumber daya dan penghasilan. Dan kalau berbicara mengenai dua hal tersebut tuh, kita akan
sampai kepada satu hal yang sangat penting, yaitu keuangan. Betul kah itu? Iya. Nah, Kalau mereka nggak ada duit bisa beli beras nggak? nggak bisa. Nah itu makanya keuangan itu wajib hukumnya. Nah, kalau masalah tentang uang dan peruangan, nih pasti Mama tahu dong sangkut pautnya kemana? Kira-kira kemana? Nah Uang-uang itu. uang-uang itu pada zaman Soeharto itu kan termasuk Orde Baru ya. Dia itu membuat yang namanya rencana pembangunan 5 tahun atau yang lebih terkenal bahasanya adalah Repelita. Oh, itu berarti termasuk rencana ekonomi Soeharto. Nah itu Soeharto tuh sangat jeli dari segi apapun. Semua dibikin rencana-rencana yang benar-benar masyarakat itu ngeh, bahasa ngeh tuh tahu. Jadi Paham. terpandang gitu. Iya. Nah, Pada tahun tersebut itu penekanan Repelita menuju ke arah pembangunan ekonomi, industri, dan peningkatan sumber daya manusia. Karena Mas perlu tahu nih, hai guys, tahu ya semua, Indonesia itu paling terkenal dengan sumber daya manusianya. Kenapa? Masyarakat paling banyak itunya, apa namanya, rakyatnya. iya. Masyarakat itu rakyat ya, sama dong ya. Iya sama. Jadi Indonesia itu terbesar. Iya emang paling besar, urutan keempat. Nah itu makanya berarti kan sumber daya manusianya harus benar-benar difokuskan, kuat. Gimana caranya? Ya itu ditekankan dengan Repelita yang di-booming-boomingkan saat itu. Dan berhasil sih menurut Mama. Jadi pemerintahan Soekarno tuh dalam segi ekonomi tuh termasuk strategi itu dia pakai pembangunan Repelita gitu. Jadi semua tahu maunya dia kemana saat itu. Dan Repelita tuh sangat berfokus pada ekonomi, industri, pertanian, sama sumber daya manusia. Sip. Oke. Nah, ekonomi sudah tuntas guys. Saatnya kita ke pertanyaan yang terakhir. Mengenai pertanyaan terakhir dan mengenai pemerintahan. Soal pemerintahan itu pasti selalu menuai dampak ya, Nah. Betul. Dan dampak itu pasti selalu tercurahkan kepada rakyat. Mengenai rakyat merakyat nih, Mama pasti sangat familiar dengan kata yang namanya sosial. Kalau ada masyarakat pasti ada sosialnya. Ya betul. Nah, kalau mengenai sosial, kira-kira keadaan sosial pada masa Orde Baru tuh gimana sih, Bang? Ya itu tadi, setiap manusia itu tidak sempurna. Ya, betul. Ya kan? Mungkin ada juga di balik kehebatannya Soeharto ada kelemahannya. Makanya Mas jangan banyak lemahnya. Nanti bisa perang dunia. Betul. Jadi saat itu ada saat-saat yang sangat memprihatinkan bagi bangsa Indonesia. Apa tuh? Kenapa? Karena adanya kesenjangan sosial antara orang-orang terdekat Soeharto dengan masyarakat lainnya. Contoh nih, kan Mas banyak dari segi ekonomi dong, Iya. ya kan? Orang makmur dari ekonomi kan? Iya, Tapi pada saat-saat itu kesempatan-kesempatan bisnis besar biasanya itu diambil alih dan atau diberikan kepada keluarga dan teman-teman dekat Soeharto. Bahasa kerennya mah kroni-kroninya Soeharto gitu loh. Kronik. Gitu guys. Jadi kebanyakan tuh bisnis-bisnis tentang keuangan dan keadaan-keadaan elit Indonesia tuh kebanyakan dipegang sama teman-temannya, sama keluarga Soeharto gitu. Iya benar. Makanya dulu ada satu kejadian yang pernah namanya Harmoko tuh dekat dengan Soeharto. Oh, Harmoko. Iya, menteri gitu. Terus mereka bilang gini, hari-hari omong kosong. Kalau sekarang kata-katanya odok. Betul. Maaf ya guys. Tapi Harmoko juga termasuk hebat. Kalau nggak ada Harmoko, nggak ada tuh pos kota. Oh, paling terkenal koran itu. Begitu. Fokus lagi, kembali. Oke guys, semua pertanyaan penting mengenai Orde Baru telah tuntas dan akhirnya kita semua dapat asal usul dan sejarah singkat mengenai Orde Baru atau pemerintahan si Soeharto tersebut. Nah,
Dan mengenai semua ini aku sangat berterima kasih kepada mamaku yang tercinta Oke. karena telah sedia menjadi relawan dalam kisah sejarah Orde Baru tersebut. Iya. Terima kasih Mama. Mudah-mudahan semua pada suka nonton kita berdua. Hai guys, doain ya. Anakku ini Mikhail Apta Putrajaya jadi presiden Indonesia. Amin. Wah. Nah guys, akhirnya bincang telah usai. Mama, nama saya Michael Apta. Ya, Mama Raden Roro Henistura Maria kata mamaku. Kami pamit undur diri. Oke. Sekian dan terima kasih. Bye bye. Salam. Yo. Plans that I had in the future. I remember I was thinking about babies, whether a boy or girl and what we would name it. It hurts we never made it. I just assumed that you lied when you told me you never leave me. Cause you deceived me, you so misleading, my heart is bleeding. And when I told you I love you